ya. Oke, sudah pukul 9 ya. Sambil menunggu yang masih dalam perjalanan, mungkin lagi proses untuk gabung di Zoom kita. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, Pak Aji berdoa semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan penuh nikmat. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita, latihan soal AKM. Nanti dimulai dari literasi fiksi, kemudian dilanjutkan literasi yang muatan non-fiksi, ada IPA dan IPS. Begitu ya. Ini sudah berapa peserta, Pak Arif? Sudah 57 peserta. Sambil menunggu yang lain ya. Cek. Baik anak-anak, kita mulai Zoom kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Arif. Silakan anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Indonesia kebangsaan, kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
tanahku negeri yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Langsung untuk kesempatan yang pertama, kita akan membahas soal literasi fiksi. Tolong Pak Arif tampilkan PowerPoint. Anak-anak bisa menyiapkan buku AKM dulu ya. Ini soal saya saya kutip dari buku AKM, itu halaman 70 berapa? Sebentar, saya carikan dulu. Ya, 73 sampai dengan 74. Anak-anak silakan buka dulu buku AKM halaman 73 sampai dengan 74. Kita akan belajar menyelesaikan soal yang berhubungan dengan puisi. Lanjut. Sudah ketemu ya, di buku sudah ada, itu sudah kamu buka halaman 73 ya. Kamu diminta untuk membaca puisi yang berjudul Pemimpin, karya Fajar Adana. Oke, ada yang ingin membacakan puisi tersebut? Boleh ngacung? Tidak ada ya? Ada nggak Pak Arif? Oh, Mas Tio. Silakan Mas Tio. Mas Tio membacakan puisi berjudul Pemimpin. Silakan Tio. Pemimpin. Pemimpin panutanku, tugasmu menuntut ketulusan, mengayomi kami sebagai rakyatmu. Kau hadapi dengan rasa ikhlas tanpa berkeluh kesah. Pemimpin panutanku, peluh yang berjujuran, tak goyangkan semangatmu. Kami terus mendukungmu agar kau terus bersemangat. Pemimpin panutanku, rekam jejakmu selalu menjadi sorotan, banyak prestasi yang telah kau raih, sikapmu yang baik patut ditiru. Inilah pemimpin panutanku. Oke, terima kasih Mas Tio, luar biasa. Saya berani membacakan puisi di depan teman-temanmu ya. Gitu. Terima kasih. Nah, lanjut ke soal Pak Arif. Sebentar, saya bacakan dulu. Biar lebih ya. Pemimpin yang slide awal Pak Arif. Pemimpin, karya Fajar Adana. Pemimpin panutanku, tugasmu menuntut ketulusan, mengayomi kami sebagai rakyatmu. Kau hadapi dengan rasa ikhlas tanpa berkeluh kesah. Pemimpin panutanku, peluh yang bercucuran, tak goyahkan semangatmu. Kami juga mendukungmu agar kau terus bersemangat. Pemimpin panutanku, rekam jejakmu selalu menjadi sorotan. Banyak prestasi yang telah kau raih. Sikapmu yang baik patut ditiru. Inilah pemimpin panutanku. Sekarang pertanyaan 1.
Berdasarkan puisi berjudul Pemimpin, mengapa pemimpin harus memiliki rekam jejak yang bagus? Berilah tanda centang yang menunjukkan bahwa dari pernyataan tersebut jawaban dapat lebih dari satu. Oke, silakan kalian menuliskan di chat. Boleh lebih dari satu, boleh pilih pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga, atau pilihan 4. Saya tunggu 3 menit ya untuk menuliskan di chat. Oke, Mbak Ivana memilih pilihan 2. Silakan yang lain segera memilih. Ada ini. Ada yang pilih 3, Mas Ardan 2 dan 3. Mas Abdurrahim 2 dan 3. Kirana 2. Gibran kotak 1. Mas Davin tanya, emban itu apa, Pak? Nanti dijelaskan ya. Oke, Mbak Aziza 2 dan 3. Mbak Anissa 5C itu pilihan 2. Keisa 5A pilih pilihan 2 dan 3. Mbak Aira 5B itu pilih pilihan 2. Wah, ini kok 2-nya banyak sekali, Mas Yardan. 1 aja ya. Tidak ada 2. 2-nya hanya 1 ya. Oke, terima kasih. Mas Hafid Rizando pilih 2 dan 3. Mbak Maritza pilih kotak 2 dan 3. Mas Tio, nah ini yang membacakan tadi ya. Bacakan puisi tadi, pilih pilihan 2 dan 3. Kemudian Mas Satria 1 dan 4. Mas Ilham 2, Pak. Gitu. Oke. Lanjut. 2, 3. Wah, Mas Yardan 2-nya kok banyak lagi nih. 1 aja. Mas Fatah 3, 3, 3, 3. Enggak ada 3, 3, 3. Adanya 3 gitu saja. Oke, Mas Ujib 222 dan 444. Mas Ilham 2, 2, 2. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya untuk pembahasannya. Yang benar, yang seperti yang pilihan mana itu? Pilihan 1K, pilihan 2K, 3 atau 4. Nah, saya bacakan ulang. Berdasarkan puisi berjudul Pemimpin, mengapa pemimpin harus memiliki rekam jejak yang bagus? Berilah tanda centang yang menunjukkan jawaban dan pernyataan tersebut. Mengapa pemimpin harus memiliki rekam jejak yang bagus? Pilihan 1, rekam jejaknya memengaruhi tugas yang akan diemban. Ya, tadi ada yang tanya, diemban itu apa, Pak? Yang akan dipikul, yang akan dilaksanakan, gitu ya. Yang telah diberikan kepada pemimpin itu diemban namanya. Oke, itu yang pilihan 1. Sekarang pilihan 2, rekam jejak selalu menjadi sorotan. Sesuai nggak ya kira-kira dengan yang ditanyakan di soal gitu ya. Kemudian pilihan 3, rekam jejaknya merupakan prestasi. Ada nggak dalam bait-bait puisi itu tadi? Kemudian pilihan 4, sikapnya selalu menjadi panutan. Oke. Kita kembali ke puisi Pak Are, yang slide
bait pertama. Bait pertama, Pak. Nah, coba kamu perhatikan bait pertama puisi berjudul Pemimpin. Pemimpin panutanmu, tugasmu menuntut ketulusan, mengayomi kami sebagai rakyatmu, menghadapi dengan rasa ikhlas, tanpa berkeluh kesah. Adakah di situ kata kunci yang menyatakan bahwa pemimpin menjadi sorotan? Ada? Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Pemimpin panutanku, peluh yang bercucuran. Kata peluh sudah tahu ya? Mas Farel sudah tahu peluh? Apa peluh itu? Peluh. Peluh itu loh. Kata peluh. Ya, Mas Farel ini di samping saya, dia jawab bahwa peluh itu keringat. Ya, keringat yang bercucuran atau peluh yang bercucuran tak goyahkan semangatmu. Kami terus mendukungmu agar kau terus bersemangat. Oke, lanjut slide selanjutnya. Pemimpin panutanku, rekam jejakmu selalu menjadi sorotan. Banyak prestasi yang telah kau raih, sikapmu yang baik patut ditiru. Inilah pemimpin panutanku. Next, kita lanjut ke pembahasan Pak Arin. Kita buktikan tadi yang jawab next. Nah, jawaban benar itu terdapat di pilihan 2 dan 3. 2 dan 4, maaf. 2 dan 4. Selamat bagi yang menjawab pilihan 2 dan 4. Nah, kalau hanya pilih 1 berarti kurang sempurna. Nah, itu kan boleh lebih dari 1. Lebih dari 1 pilihan boleh. Dan harus lebih dari 1 pilihan gitu ya. Nah, yang diminta soal seperti itu. Maka kamu seharusnya menjawab pilihan 2 dan pilihan 4. Nah, pilihan 2 terdapat pada bait ke-3 baris kedua tadi. Ya. Bunyinya bagaimana? Sebentar. Bait ketiga baris kedua tadi berbunyi, rekam jejakmu selalu menjadi sorotan. Nah, kemudian pilihan keempat terdapat pada awal puisi. Bait awal tadi berbunyi, pemimpin panutanmu, tugasmu menuntut ketulusan, mengayomi kami sebagai rakyatmu. Kau hadapi dengan rasa ikhlas tanpa berkeluh kesah. Itu menunjukkan bahwa pemimpin harus memiliki rekam jejak yang bagus. Karena rekam jejak menjadi sorotan. Dan pemimpin mesti tulus dalam mengayomi rakyat-rakyatnya. Harus dengan ikhlas begitu ya. Lanjut ke soal kedua. Pertanyaan 2. Berdasarkan puisi berjudul Pemimpin, berilah tanda centang pada sikap yang dapat ditiru dari pemimpin. Jawaban dapat lebih dari 1. Kamu harus menjawab lebih dari 1. Ya, harus ya, jangan hanya 1. Boleh 3. Ya, ada 3. Silakan. Silakan menuliskan di chat.
Pilih pilihan yang 1, 2, 3, atau 4. Ya, Mas Ardan menjawab 1, 2, dan 4. Luar biasa. Ya, Mas Farel juga menjawab 1, 2, dan 4. Oke, itu Mbak Aurailin. Ya, itu jawab 1 dan 2 saja. Oke. 1, 2, 4 Mbak Keisa. 1 dan 2, 1 dan 2 Mas Gibran. Mbak Aca 1, 2, 4. Mas Fajar 1 dan 4. Mbak Aziza 1, 2, 4. Mbak Uyin ini, Mbak Uyin. Mbak Uyin pilih nomor 1, 2, dan 4. Luar biasa. Gibran 1, 2. Mbak Anissa. Oke, banyak yang menjawab 1 dan 2 saja. Tapi juga banyak ini yang menjawab 1, 2, dan 4. Wah, ini Mas Satria memilih ada angka 3 ini. 1, 2, dan 3. Oke, 1 dan 2. Mas Satria lagi. Mas Abdurrahim juga menjawab 1, 2, 3. Mas Yafi 1, 2, 3. Lanjut ya. Wah, ini yang Mas Yardan ini kenapa ini? Ada emotion seperti ini. Dua dan 4 ini Mbak Kirana. Oke, lanjut saja kita bahas untuk jawaban yang benar yang mana gitu ya. Coba kamu perhatikan yang pilihan 1. Apakah sikap yang di pilihan 1 itu patut atau dapat ditiru? Sikap pemimpin yang dapat ditiru yang mana? Pilihan 1. Jadi pemimpin itu harus melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas. Oke. Pilihan 1. Yang tadi milih 1, selamat, jawaban kamu tidak salah. Pilihan 2 sekarang. Kita cermati. Bersemangat dalam melaksanakan tugas. Jadi pemimpin itu tidak boleh malas-malasan. Dan itu patut kita tiru ya. Kita tiru, tidak boleh malas atau selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas. Tadi Mas Yafi, kemudian Mas Abdurrahim, tadi ada jawaban nomor 3 gitu ya. Coba pilihan 3 itu kita cermati. Tidak berani mengambil itu ya, mohon maaf, kurang huruf M. Tidak berani mengambil keputusan. Jadi pemimpin itu harus tegas, harus siap mengambil keputusan. Nah, harus berani gitu ya. Kemudian pilihan keempat itu selalu berprestasi, menjadi salah satu sikap yang patut kita tiru dari seorang pemimpin. 1, melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas, bersemangat dan berprestasi. Jadi pilihan yang tepat itu adalah pilihan 1, 3, 2, dan 4. Pilihan 3 tidak terdapat di dalam teks. Selain itu, tidak berani mengambil keputusan bukan merupakan salah satu sikap pemimpin yang patut kita tiru. Nah, demikian untuk pembahasan soal AKM yang literasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan Bu Emi atau Pak Doni dulu. Ya. Halo. Oke, gitu ya Mas Tio ya. Mas Tio dan teman-teman, ini ada 90 partisipan.
Ini akan dilanjutkan atau selanjutnya ini Pak Doni akan membahas soal AKM yang literasi non fiksi atau beliau masuk ke materi IPA. Demikian yang bisa Pak Haji sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya rapi. Oke, kameranya rapi. Stari Mukbin. Kau nak? Betul-betul. Langsung saja betul. Cek. 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 Cek, bisa dengar suara Pak Doni? Bisa ya? Bagiannya pecah. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang lemah, Pak. Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dengan kalian. Halo, guys. Untuk suaranya bisa di Bisa, Pak. Bisa. Menang. Bisa, Pak. Diam. Menang, weh. saja ya. Itu untuk vokalnya diangkat saja. Ya. Ibu siapa ibu? Baik. Langsung aja dimulai, Pak. Ya. Baik, untuk suaranya tolong di-unmute semuanya saja dulu. Ya. Dan mute dulu dari sini. Ayo, gas, yo. Oke, terima kasih. Untuk semuanya saja. Untuk AKM hari ini materi IPA. Materi kemarin ya, bisa dibuka halaman
untuk buku AKM bisa disiapkan halaman 54 sama 55. 54 sama 55. Nah, di sini disajikan teks bacaan ya. Ada 3 paragraf. Mengacu pada yang pertanyaan kemarin. Masih ingat ya yang kemarin pertanyaan pertama, kedua. Nah, nanti hari ini Pak Doni lanjutkan pertanyaan ketiga dan keempat. Tapi sebelumnya kita kembali lagi ke pertanyaan 1 kemarin. Penyakit gondok dan pencegahannya. Nah, langsung saja. Bagaimana dampak penyakit gondok terhadap tubuh? Nah, ini bisa dipilih kemarin. Jika kalian menjawab 2, dicentang 2. Jawab 1, centang 1. Tapi kemarin jawabannya ada beberapa ya. Bisa diingat-ingat kembali kemarin. Bagaimana dampak penyakit gondok terhadap tubuh? Berdasarkan teks ini kemarin. Kira-kira apa ya? A. Nyeri di bagian leher, berhenti bernapas, sulit menelan, suara hilang. Mengingat-ingat pertanyaan kemarin. Kira-kira jawaban nyeri di bagian leher benar apa salah ya? Betul Pak. Berhenti bernapas? Salah. Di sini tidak berhenti ya kemarin ya. Jika kalian ingat. Sulit menelan. Ya, suara hilang. Apakah suaranya hilang? Sulit bernapas, sulit menelan, suaranya serak disertai batuk dan nyeri di bagian leher. Jadi suaranya tidak hilang ya di sini ya. Lanjut pertanyaan yang kedua kemarin kita lihat. Kalian disuruh menjodohkan di sini. Fokus isi teks dijodohkan dengan pernyataan yang minggu kemarin. Kurang lancar. Baik. Kita lihat saja di sini gondok adalah kondisi ketika terdapat benjolan di bagian leher. Itu pengertian ya. Berarti A, 3. Kemudian tubuh yang kekurangan yodium dapat menyebabkan kelenjar tiroid bekerja lebih keras. Oke, kira-kira apa ya? 4 atau kemudian yang C, mengonsumsi makanan beriodium dapat dalam jumlah yang cukup dapat mencegah. Nah, di sini ada kalimat, ada kata mencegah, berarti pencegahan gondok ya. C2. Sedangkan tubuh memerlukan yodium dalam jumlah yang cukup agar kelenjar tiroid dapat bekerja optimal dalam produksi hormon tiroid. Tubuh memerlukan yodium. Fungsi yodium. Tubuh kekurangan yodium menyebabkan, berarti penyebab. Kalau diingat-ingat jawaban yang kemarin. Sekarang kita ke berikutnya. Ke halaman 54 sama 55 ya, yang kemarin. Penyakit gondok dan pencegahannya. Tapi ini pertanyaan ketiga dan keempat. Silakan disimak dulu sebentar, 1 menit.
Jadi penyakit gondok ini berbeda dengan penyakit gondongan yang disebabkan oleh virus. Penyakit gondok disebabkan oleh kelainan kelenjar tiroid. Penyakit ini umumnya terjadi pada orang dewasa berusia 40 tahun ke atas. Benjolan tersebut disebabkan oleh kelenjar tiroid yang membesar atau bengkak. Gondok dapat terjadi karena tubuh kekurangan yodium, sehingga membuat kelenjar tiroid bekerja lebih keras dan akhirnya membesar. Akibatnya apa? Terdapat benjolan di leher. Kondisi tersebut membuat penderita penyakit gondok sulit bernapas, sulit menelan, suara serak disertai batuk dan nyeri di bagian leher. Kemudian penyakit gondok dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung yodium. Asupan yodium bisa didapat dari makanan laut, susu sapi, yogurt, sayur, dan buah-buahan yang mengandung yodium, meski kadarnya lebih sedikit dibandingkan makanan laut. Kita juga perlu menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, ini teks yang ada di buku AKM kalian. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga di sini. Penyakit gondok dan pencegahannya. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. A, B, C. Jawaban dapat lebih dari satu berdasarkan teks yang berjudul penyakit gondok dan pencegahannya. Di sini Pak Doni kasih alternatif A, B, C, D. Karena di sini kalian mungkin menjawabnya bingung. Yang dicentang yang mana saja? Saya kasih alternatif A, B, C, D. Silakan bisa dijawab kira-kira bagaimana cara mencegah ya di sini gondok yang tepat. A, memeriksakan diri ke dokter. Jika kalian ingin menjawab lebih dari satu boleh, silahkan. Pilih menurut kalian jawaban yang benar berdasarkan teks. Ya, berdasarkan teks di sini. Bisa kalian jawab, silahkan bisa dicat dan ditampilkan chatnya. Baik, ada yang menjawab B dan C. Ada yang menjawab A dan C, C dan D. Pak Doni tunjuk. A, C, 1, 3. Di sini Pak Doni kasih alternatif A, B, C, D. H dan C, nggak ada H ya di sini ya. B, A, B, C, Pak. Kenapa Mas? A, B. Kamu sama aja. Baik. Sudah 30 lebih yang jawab A dan C, A, B, A, B, C, A, C. Baik, saya sajikan teksnya lagi. Cara mencegah gondok. Cara mencegah gondok. Pada paragraf ketiga. Sini ya, dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung yodium.
Asupan yodium bisa didapat dari buah, jelas. Mengandung yodium meski kadarnya lebih sedikit. Nah, kita perlu menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, di sini. Pak, jawaban yang A salah apa benar? Kita lihat. Apakah memeriksakan ke dokter itu mencegah? Bisa jadi, Pak. Baik, kita lihat pada paragraf ketiga, jawaban yang benar itu ini. B dan C. Mencegah ya di sini ya. Kita lihat, untuk jawaban yang D, kenapa salah? Rajin berolahraga setiap hari untuk menjaga kesehatan. Ini sebenarnya juga benar. Cuman kita mengacunya yang di sini berdasarkan teks yang berjudul. Baik, jawabannya berarti yang benar B dan C. Selamat. Lanjut kita ke soal yang keempat dari Pak Doni ya. Penyakit gondok dan pencegahannya masih dari teks tadi. Pilih salah satu jawaban yang benar. Pilih salah satu penyakit gondok dan pencegahannya. Soalnya saya bacakan, bagaimana penyakit gondok dapat menyerang manusia? Baik, bagaimana di sini ya? Bisa dijawab? Yang salah meneh nggak apa-apa. Salah itu belajar. Berarti besok, oh tahu jawabannya ternyata B dan C jika keluar lagi. Baik, jawabannya ada yang B, A, dan B. Pilih salah satu saja jawaban. Dipilih salah satu kalau ini. Pilih salah satu. Ada yang A, ada yang B, ada yang B. Saya bacakan bagaimana penyakit gondok dapat menyerang manusia. Iya toh, gondok itu kok iso nyerang manusia. Bagaimana penyakit gondok dapat menyerang manusia? Baik. Banyak jawaban yang B di sini. A juga banyak. Kok dapat? Bagaimana ya penyakit gondok dapat menyerang manusia? Baik, Pak Doni jawab. Cukup? Untuk yang chat. Orang dewasa berusia 40 tahun ke atas rentan terkena penyakit gondok. Bagaimana? Bagaimana itu penyebabnya ya? Kok iso? Jawabannya yang tepat di sini, kita lihat jawaban B. Bagaimana penyakit gondok dapat menyerang manusia? Kelenjar tiroid pada tubuh yang kekurangan yodium akan bekerja lebih keras dan akhirnya membengkak. Pilih salah satu. Tubuh yang mengidap penyakit gondok ditandai dengan adanya benjolan. Ini adalah ada kata tanda, berarti ciri-ciri di sini. Kalau yang jawaban A salah ini ya, salah. Jawaban yang benar yang B ya di sini ya. Untuk jawaban D, penyakit gondok dapat dicegah. Ada kata dicegah di sini. Bukan bagaimana, tapi di sini lebih ke dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung yodium. Berarti jelas jawabannya apa? Jawaban yang B di sini yang. Jawabannya B ya. Kalau ini yang C ini tanda tadi. Kalau yang A ini lebih ke terjadinya. Ini juga salah jawabannya. Berarti yang benar yang B. Alhamdulillah banyak yang benar juga. Baik. Nah, untuk hari ini
Pak Doni hanya 2 soal. Nanti yang belum jelas bisa ditanyakan langsung ke WA Pak Doni. Untuk selanjutnya, Pak Doni sambungkan ke Pak Arif lagi. Baik, mungkin ada yang mau tanya di sini? Bisa di chat di sini. HP-nya kalau sudah panas ya. Bu Emi? Halo Bu Emi? Terus udah. Baik, untuk pertemuan hari ini kemungkinan hanya Pak Doni dan Pak Arif saja. Pak Doni dan Pak Haji. Untuk Bu Emi kemungkinan minggu depan. Saya cukupkan untuk pertemuan AKM hari ini. Selamat berakhir pekan ya. Jangan lupa untuk berjemur dan olahraga. Cukup dari Pak Doni. Selesai ya. Berjumpa lagi dengan teman-temannya. Besok kembali dengan Pak Doni juga. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah selesai. Cek. Cek. Sudah masuk Pak Arif? Kawan ini ngari tuh. Baiklah anak-anakku. Masuk orang Pak Arif? Yakin? Hari ini kita cukupkan dulu ya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Untuk Sabtu depan kita lanjut untuk pembahasan materi matematika, IPS, dan PPKN. Nanti Pak Matematika bersama Pak Wahyu, kemudian IPS bersama Bu Emi, dan PPKN bersama Bu Hati. Terima kasih, kalian luar biasa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.